Alhamdulillah. Muhammad itu perumahan, di atas gunung itu perumahan, tapi semua diratakan. Tapi ini tidak diratakan karena ini adalah bukti sejarah bahwa Nabi kita Muhammad dilahirkan di tempat ini. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan itu, ayah beliau sudah tidak ada. Ayah beliau sudah meninggal dunia. Nama ayah beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu, jalan. Ayah sambil jalan. Jalan. Ini kerudungnya putih sendiri nih. Ini rasa betul loh. Foto. Dari jendela rumah Nabi terlihat istana yang ada di negeri Rum. Yang mendampingi Nabi Muhammad saat lahir itu adalah seorang wanita namanya Ashifa. Ibu seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu Ashifa itu bidan di Mekah. Kalau ada orang mau melahirkan dia datang. Termasuk Nabi waktu ibunya mau melahirkan Nabi, ini bidan ini didatangkan. Ada di situ. Selesai proses kelahiran Nabi Muhammad, buka pintu jendela rumah, kelihatan istana yang ada di Persia. Bumi terang benderang. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan tanda bahwa nanti semua yang ada di penghuni bumi ini semuanya akan tunduk dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga rumahnya Nabi diangkat. Mudah-mudahan kita berkah. Kita lama-lama di sini. Sebab ini lalu lintas orang lewat. Mudah-mudahan insya Allah ziarah yang singkat ini ada berkahnya buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal dahulu, setiap tanggal lahirnya Nabi, rumah itu dibuka. Dibuka, orang baca berjanji. Orang-orang Mekah dulu baca-baca berjanji dulu. Maulid lah kalau kita di Indonesia. Nah itu mereka baca berjanji kalau 12 Rabiul Awal. Sebelum situasi ramai begini. Setiap 12 Rabiul Awal dibuka, orang Mekah pada kumpul di rumah Nabi. Mengenang saat lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad saat lahir itu tidak ada yang bisa melihat auratnya Nabi. Dari pusat sampai ke lutut, antara pusat sama lutut itu cahaya. Walaupun bidan yang melahirkan Nabi, bidan nggak bisa lihat. Tertutup, itu cahaya semua. Keluar itu Nabi Muhammad itu keluar bayi, cahaya yang keluar. Jadi satupun orang tidak bisa melihat auratnya Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad bayi, auratnya tidak bisa dilihat. Memang dijaga sama Allah. Salah deh. Lalu ada sama Pak Ferry, bajunya bagus. Brand ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami melakukan jaulah jalan-jalan santai sekitaran Masjidil Haram. Ada banyak tempat-tempat sejarah di sekitaran Masjidil Haram yang kemudian kita membersamai para jamaah dari Dio Group. Tadi kita memulai tempat ziarah pertama kita adalah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan di sana ada rumah Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita ke pekuburan Ma'la. Ini adalah kuburan yang punya sejarah
luar biasa juga karena istri tercinta Rasulullah SAW dimakamkan di sana. Dan ada juga satu tokoh yang sangat terkenal, tokoh Nusantara, tokoh nasional yang kemudian dikuburkan di pekuburan yang istimewa itu. Yaitu siapa? Mbah Maimun Zubair. Oke, mari ikuti perjalanan kami bersama dengan jamaah Haji Dio Group. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bersama Ibu Lili. Asal dari mana Ibu Lili? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sama Pak Ferry juga dari Jakarta ya, Pak? Pak Ferry dari Jakarta ya? Dari mana, Jakarta, Pak? Dari Jakarta. Sama Pak Trian. Nah, ini. Jakarta. Kasih barat hadir. Nah, ini calon bos. Iya. Oh, Arwani ya? Arwani ya, Pak? Yuk semangat semua, kita ziarah ke makom Siti Khadijah ya. Siti Khadijah adalah istri dari Rasulullah yang merupakan saudagar yang sangat kaya. Mudah-mudahan yang berziarah ke Siti Khadijah dapat barokahnya, insya Allah nanti sepulangnya dari kota Mekah menjadi orang yang kaya hati dan kaya harta. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini berada di depan masjid di hadapan kita sana. Itu banyak kejadian, bendera peperangan dikibarkan di tempat itu, dan kemudian pernah terjadi juga ada seorang badui, ya. Kalau yang ini masjidnya, masjid apa namanya nih? Masjid Fatah. Hah? Masjid Fatah. Al-Fatah, Masjid Al-Fatah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pernah ketemu satu orang badui di sini nih. Di sini. Orang badui. Orang badui itu orang-orang yang tinggal di pedalaman. Dia lewat, Nabi Muhammad bilang, kamu berimanlah kepada Allah. Waktu dibilang beriman kepada Allah, si badui ini bilang sama Nabi, buktinya mana? Saya perlu bukti kuat supaya saya bisa masuk Islam. Kalau hanya bilang ikut masuk Islam, nggak mudah itu, kata dia. Saya tidak semudah itu untuk masuk Islam. Kasih saya bukti, kasih saya tanda, kasih saya petunjuk sesuatu. Dengan itu saya bisa yakini bahwa Islam itu benar-benar agama yang benar. Kata Nabi, begini saja badui, itu ada pohon. Kamu lihat nggak? Iya, saya lihat itu pohon. Kenapa? Kata Nabi, pohon itu kamu datangi, kamu bilang aja sama itu pohon, dipanggil sama Nabi Muhammad. Akhirnya si badui ini datangi itu pohon, ibu-ibu. Waktu dia datangi itu pohon, Nabi lihat dari jauh. Si badui ini bilang begini, wahai pohon, kamu dipanggil sama Nabi Muhammad. Waktu ini pohon dengar dipanggil sama Nabi, pohon itu bergerak, Bapak Ibu. Dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, lepas dari akarnya, jalan. Nggak pakai akar lepas, dia jalan itu pohon sampai di depan Nabi. Badui itu mau pingsan, lihat. Begitu sampai di depan Nabi itu pohon, Nabi Muhammad bilang begini, ya pohon, ya syajarah, man ana? Wahai pohon, kamu kenal nggak siapa saya? Pohon yang menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah pohon itu bersyahadat, Nabi Muhammad bilang sama badui, udah yakin belum? Udah lihat pohonnya itu? Apalagi kamu? Kata badui, saya sudah yakin ya Rasulullah. Saya mau masuk Islam sekarang. Kata Nabi, baik, pohon kembali kamu ke tempatmu. Pohon itu mundur lagi kembali ke tempat bersambung dengan akarnya. Setelah itu badui ini masuk Islam. Lalu badui ini bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau sujud kepadamu.
istri sujud kepada suami kalau boleh, tapi sujud hanya boleh kepada Allah. Kalau boleh, saya nggak suruh umat saya sujud sama saya cuma mau suruh para istri sujud sama suami, tapi itu nggak boleh. Yang boleh hanya sujud kepada Allah. Kejadian ini Bapak Ibu diabadikan, dibangunlah masjid, dinamakan Masjid Pohon. Nah itu masjidnya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat berkah. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua selamat. Amin. Dan ziarah kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, ini semua di Mekah ini napak tilas yang kita injak-injak ini Bapak Ibu, tanahnya ini tanah-tanah yang selalu dilalui Nabi dari kecil. Nabi Muhammad 53 tahun tinggal di Mekah. Jadi Nabi Muhammad besar di sini. Ini telapak kakinya Nabi banyak di sini. Makanya insya Allah mudah-mudahan telapak kaki kita sentuh bekas telapak kaki Nabi. Insya Allah kita selamat. Amin. Mari kita lanjut lagi ke Maklah. Inna Sami'na. Alhamdulillah, itu ayat yang turun di sini. Itu ayat namanya surat Jin. Kalau kita buka Al-Quran di juz ke-29, kita akan temukan satu surat namanya surat Jin. Itu surat Jin ada di juz 29. Itu surat turunnya di sini. Karena Nabi Muhammad pergi ke Taif, ke perkampungan Taif. Nabi Muhammad mau berdakwah di Taif, ternyata di Taif disambut dengan batu. Nabi Muhammad pulang dari Taif dalam keadaan sedih. Sampai kemari Allah bilang, jangan sedih. Biar orang Taif lempari kamu batu, ini kelompok jin semua mau masuk Islam. Ini jin pada mau masuk Islam. Gak usah pusing sama orang Taif, nanti orang Taif bakal masuk Islam anak cucunya. Tapi hari ini dakwahmu diterima, tapi yang nerima dakwahnya Nabi kelompok jin. Nah, jin pada masuk Islam di sini. Nah, ayat itu turun, qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata para jin, ini kita dengar ayat-ayat Nabi lagi baca Quran. Jin bilang ini ayat menakjubkan sekali. Rame-rame jin masuk Islam, makanya jin Islam banyak. Pergi haji juga Bapak Ibu. Pergi haji. Rame. Kita sebenarnya ketemu, cuman dia lagi menjelma jadi manusia. Mungkin sholat di samping banyak. Dia sholat juga di samping kita. Padahal jin Muslim, ada jin dari Pekalongan, ada dari Jakarta, dari Afrika, masuk Islam semua. Dari gunung-gunung, dari tengah laut. Musim haji pada datang. Nah ini masjidnya, masjid jin. Mudah-mudahan kita ada di sini berkah. Amin. Karena ini Bapak Ibu, ini tempat Nabi lagi duduk sedih. Tapi ketika Nabi dalam keadaan sedih, dihibur sama Allah. Karena Allah nggak mau Nabi sedih. Kalau Nabi sedih itu arasnya Allah bergoncang, langit bergoncang. Allah hibur Nabi dalam keadaan sedih dengan dikumpulkan masyarakat jin semuanya pada masuk Mudah-mudahan insya Allah kita kalau bisa terbuka pintunya, kita sholat sunnah di dalam. Ya, biar cuma 2 rakaat, biar hanya 2 rakaat. Kita sholat sunnah 2 rakaat di dalam. Habis itu kita lanjut lagi ziarah kepada Siti Khadijah. Oke? Al-Fatihah. Yuk, masih semangat ya. Yuk, semangat. Terbang. Nanti ditonton videonya, ini bagus nih. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum. Ibu nunggu taksi ya? Nunggu teman nanti ke makam. Oh.
sini nih. Tar. Nggak ada air, Tar. Saya nggak bawa air. Lupa. Jadi kita di mana Ustaz? Coba antum tusrah lana Alhamdulillah. an Bentar. Silakan merapat, mau dikasih penjelasan yuk tentang Maqbarah Ma'la. Yuk. Ayo. Iya. Buyut aku ada di sini. Oh, buyut di sini. Salam aja. Assalamualaikum. Masya Allah. Ayo agak merapat. Ayo yang lain kumpul di sini. Panas, bro. Kita sudah berada di ujung sana sampai ujung sana. Di bawah jalan ini juga adalah terowongan menyambungkan dari pintu masuknya di sana. Pintu masuknya di dekat masjid tadi itu, masjid yang kita masjid pohon sana. Iya. Nah, itu sudah mulai pekuburan, terus pekuburan terputus dengan jalan, disambung lagi pekuburan sini. Di pekuburan Ma'la ini sentral pekuburan Ma'la ini bintangnya di sini adalah Siti Khadijatul Kubra. Nah, di sini bintangnya adalah Siti Khadijatul Kubra. Siapa Siti Khadijatul Kubra? Siti Khadijatul Kubra adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijatul Kubra itu adalah wanita dan orang paling kaya di Mekah. 2/3 tanah Mekah ini dia punya. Jadi kalau tanah Mekah ini ada 1000 hektar, kurang lebih 650 hektar dia punya pribadi. Termasuk ini pekuburan semuanya punya Siti Khadijatul Kubra. Nah, Siti Khadijah, sebentar kita agak naik lagi sedikit ya, supaya kita bisa lebih lihat dekat makamnya Siti Khadijah. Nah, yang di depan kita ini banyak didatangi oleh saudara-saudara kita khususnya dari Indonesia, karena di sini adalah kuburnya Mbah Maimun Zubair. Saya hadir waktu pemakaman beliau, saya hadir di situ. Nah, beliau dimakamkan di sini. Beliau orang soleh, ulama, orang yang sangat baik, banyak menyebarkan ilmu pengetahuan, mendidik masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah Allah balas semua kebaikannya. Dan kita berziarah kemari menghadiahkan suratul Fatihah kepada Siti Khadijatul Kubra, Mbah Maimun Zubair, dan para ulama yang dimakamkan di sini. Ada jutaan ulama. Ada jutaan ulama. Dan firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat pertama Nabi Muhammad beritahu pada dibawa pulang pada Siti Khadijah ke rumah. Nabi Muhammad bilang sama Siti Khadijah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita di mana? Kita di mana? Dio Group. Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad.